Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Ini pagi hari ini di dalam ibadah Kega online. Gimana? Masih semangat semuanya? Halo? Masih semangat semuanya? Pasti semuanya masih semangat ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Ini mau ngajak adik-adik semua untuk kita berdoa, memohon berkat Tuhan pagi hari ini. Meskipun kita ibadahnya masih di rumah ya adik-adik, tetap senantiasa bersyukur. Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Yuk, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu lagi bersama teman-teman untuk beribadah Kega online. Tuhan, tolong kami ya, serta kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami hati yang gembira, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wah, nah adik-adik Kega yang gini kasih dalam Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau belajar nih lagu ini, karena ini adalah harinya Tuhan, kita harus bersyukur. Karena ini harinya Tuhan, kita semua bergembira. Ya, kita mau nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Siap? Oke, yuk. Sudah siap puji Tuhan? Yuk kita puji Tuhan ya adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita semua tadi sudah menyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Kega Warrior, let's go. Semuanya semangat. Nah, kayak ini mau nyanyi lagu lagi nih. Kita semua semangat ya, nyanyi lagu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Nah, mungkin ada adik-adik di rumah yang belum tahu nih lagu ini. Kita mau belajar ya. Judul lagunya adalah Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Nanti lanjut lagi nih, ada lagu kedua disambung lagi dengan Ada Kuasa Dalam Darahnya. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi lagunya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dapat melawan.
lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Semuanya sudah siap? Ya, kita nyanyiin lagu ini ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita boleh mengucap syukur pada hari ini ya, karena Tuhan sungguh baik buat kita semua. Mari kita satu berkata hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang selalu kita akan dengarkan ya. Ya, ayo tangannya lipat, matanya kita tutup sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami sudah siap mendengar firman-Mu. Kami berkata kami mencintai firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami berdoa, Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang kami dengarkan itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya? Kalian sehat-sehat saja kan? Adik-adik pasti kenal sama aku. Iya betul, ini aku Molly. Wah, syukurlah masih ada yang kenal sama aku senang. Nah, adik-adik udah siap belum mau dengerin cerita firman Tuhan dari Kak Molly? Siap? Tapi, aduh, di sini banyak nyamuk. Aku nggak mau sini, aku mau ganti tempat. Banyak nyamuk, gatel. Tuh kan, bentol. Aduh, aku digigit nyamuk, bentol. Mama. Udah, aku mau pindah dulu ya adik-adik. Dadah. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan.
Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Adik-adik, Tuhan hebat banget ya. Tadi bisa rubah air menjadi darah. Coba bayangin adik-adik, gimana kalau air di sekitar kita berubah jadi darah? Serem banget. Kalau air yang kita pakai buat mandi, terus buat minum jadi darah. Serem. Nah, tapi itu akibat dari apa adik-adik? Itu karena Fir'aun tidak taat sama Tuhan. Tuhan kan mau membebaskan bangsanya, tapi Fir'aun kekeh nggak mau. Jadi Tuhan kasih disiplin, Tuhan kasih peringatan supaya Fir'aun mau membebaskan bangsa kesayangannya. Nah, lalu Tuhan juga kasih katak yang banyak. Wah, kataknya bisa berlipat-lipat kali, bahkan penuh. Bayangin juga kalau ada katak di rumah kita, satu aja udah heboh. Apalagi kalau banyak begitu, sampai masuk ke meja makan dan segala macem. Itu kan jijik banget. Nah, itulah yang Tuhan bisa kasih buat bangsa yang gak taat, buat raja yang gak taat. Itu juga hari yang ketiga dan keempat. Tuhan kasih nyamuk yang banyak. Satu aja aku udah digigitin, apalagi banyak sekali. Wah, bisa bentol-bentol seluruh tubuhku, gatel-gatel. Lalat kan pembawa penyakit, Kak. Iya, kalau kita deket lalat yang suka makanin sampah itu, nanti bakterinya nempel ke kita dan kita jadi sakit perut. Aduh, lalu Fir'aun tetap aja gak mau taat, gak mau melepasin bangsanya. Lalu yang kelima, akhirnya dikasih penyakit kepada semua binatang yang seluruh di Mesir. Semua ternak, semua binatang yang ada di Mesir, semua mati karena penyakit. Tetap aja Raja Fir'aun gak mau taat. Kan adik-adik sudah dengar cerita tentang Musa. Bagaimana Musa dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari bangsa Mesir. Nah, padahal Musa itu sebenarnya merasa takut, merasa gak mampu, gak bisa ngomong, gak berani aku ngomong apalagi sama Raja Fir'aun. Tetapi akhirnya ternyata Musa bisa. Bahkan Musa bisa mengadakan mujizat-mujizat yang seperti tadi. Nah, walaupun itu Tuhan yang mengadakan, tapi dia memakai Musa untuk melakukan mujizatnya. Menyatakan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu luar biasa loh, dahsyat kuasanya. Nah, lewat Musa adik-adik, Musa lah yang memberikan tulah-tulah itu kepada bangsa Mesir. Nah, adik-adik juga percaya kan sama Tuhan, kalau Tuhan juga sanggup melakukan apapun. Walaupun adik-adik kecil, walaupun adik-adik sekarang merasa tidak pintar atau merasa tidak bisa, tapi kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu luar biasa, Dia akan menjadikan adik-adik juga seperti itu. Seperti Musa yang tadinya pendiam, tapi bisa bicara dengan baik. Bisa menasehati orang, bisa memperkatakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mau belajar seperti Musa? Jadi orang yang taat, orang yang mau dipakai tuh. Ketika adik-adik mau taat sama perintah Tuhan, mau baca firman dan rajin berdoa, Tuhan pasti memberikan adik-adik hikmatnya, kuasanya, dan kemampuan buat adik-adik. Misalnya, ketika adik-adik nggak bisa konsentrasi belajar, aduh aku nggak bisa nih, aduh aku nggak ingat aku kemarin belajar apa ya, aduh atau aku lagi males nih belajarnya, aku males banget, kenapa ya? Nah, coba deh adik-adik berdoa dulu,
minta pimpinan Tuhan, minta supaya aku rajin Tuhan, supaya aku bisa konsentrasi dalam nama Yesus. Nah, coba deh adik-adik berdoa dulu, tenangkan hati dan pikiranmu, datang sama Tuhan. Lalu coba baca ayat firman Tuhan yang bikin hati adik-adik tenang. Misalnya di Mazmur atau di Amsal. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa memberikan kekuatan buat adik-adik. Nah, kakak percaya pasti ada hikmat Tuhan. Pasti ada kepintaran dan Tuhan kasih sesuatu yang baru. Yang Tuhan mau kasih buat adik-adik. Seperti Musa, ketika kita taat, kita mau deket sama Tuhan, pasti ada kekuatan kuasa Tuhan. Pasti ada hikmat Tuhan buat adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan ya. Jadi ayat hafalannya minggu ini. Kita buka di Amsal 3 ayat 5a. Udah dibuka Alkitabnya. Oke. Kakak bacain ya. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan apa? Dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati itu artinya dengan segala keyakinanmu, dengan sepenuh hatimu. Kamu harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu mampu memampukan adik-adik untuk adik-adik bisa taat setiap hari sama orang tua dan firman Tuhan. Bahwa memampukan adik-adik untuk adik-adik tetap jadi orang yang pinter, tetap jadi anak yang hebat. Semua talenta adik-adik dikembangkan dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, yuk saat ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk kami tetap menjadi anak yang taat, anak yang percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau luar biasa, bahwa Engkau hebat, dan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau aku mau belajarnya susah, atau aku lagi nggak konsentrasi, atau aku lagi susah untuk taat, aku percaya Tuhan yang memberikan aku kekuatan dan hikmat. Tuhan yang memberikan aku kepintaran. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu. Aku mau melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita nantikan cerita tulah selanjutnya. Masih ada adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik Kega. Kali ini kita akan bermain games. Gamesnya adalah 10 tulah Mesir. Jadi di games kali ini kalian harus mengurutkan 10 tulah Mesir sesuai urutan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi di sini sudah ada gambar-gambar mengenai tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Kalian harus menuliskan angka pada setiap gambar tersebut sesuai urutannya. Jadi di sini gambarnya ada dalam bahasa Inggris. Kakak akan membantu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gambar pertama itu ada blood yang artinya darah. Gambar berikutnya livestock die, artinya penyakit sampar. Gambar berikutnya flies, artinya lalat. Gambar berikutnya lice, artinya nyamuk. Gambar berikutnya death of firstborn, artinya kematian anak sulung.
Gambar berikutnya fiery hail artinya hujan es. Gambar berikutnya darkness artinya gelap gulita. Gambar berikutnya boils artinya barah. Gambar berikutnya frogs artinya katak. Dan gambar yang terakhir adalah locust yang artinya belalang. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, ini dia jawabannya. Selamat bagi adik-adik yang dapat menjawab benar semua. Buat yang masih belum tepat, tetap semangat dan antusias. Kega Warrior, let's go! Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.